Shalom, damai sejahtera Kristus atas kita semua, terutama buat warga kerajaan dan semua yang mendengarkan pemaparan ini. Saya menyampaikan dalam minggu yang lalu, yaitu suara dari surga dari Sang Bapa kepada Sang Putra. Yang pertama ketika dibaptis, kedua di Mount of Transfiguration, dan yang ketiga ketika dia mendekati Pesah yang terakhir, yaitu tahun ketiga dari pelayanannya. Dan kita melihat bagaimana saat itu ada orang-orang Yunani. Yunani ini mewakili Anda dan saya. The non-Jews, bukan orang-orang Yahudi. Kami ingin melihat Yesus. Ada sebuah tulisan tertata di depan mimbar kita di Denpasar. Sir, we want to see Jesus. We don't want to see you. We want to see Jesus. Orang sekitar Anda dan saya ingin melihat Yesus melalui kehidupan kita. Dan pada saat itu ketika disampaikan oleh murid-muridnya, Kristus berkata, kalau sebutir gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia tetap satu butir saja. Tapi apabila dia masuk dalam tanah dan mati, dia akan berbuah sangat banyak. Di dalam Yohanes pasal 15 diterangkan, kalau engkau berbuah banyak baru engkau memuliakan Tuhan, ya, memuliakan Bapa. Dan engkau benar-benar adalah muridku. Apa tanda murid Kristus? Bukan pandai berkhotbah, tetapi berbuah bagi Tuhan. Lalu kemudian dia terangkan, barang siapa mengasihi nyawanya di bumi ini, dia akan kehilangan. Tapi yang menyerahkannya akan memperoleh kembali dan berbuah ganda. Sekarang hatiku terganggu, kata Yesus, trouble. Taraso itu tergoncang seperti hantam badai gelombang. Mungkin hari-hari ini Anda seperti itu. Tapi Yesus berkata, aku tidak berdoa, Bapa selamatkan aku dari saat ini. Dan ini perkataan sang pemenang itu. Bapa permuliakan namamu. Salah satu lagu kesukaan saya kalau memuji Tuhan adalah Father glorify thy name. Haleluya. Kemudian ketika dia berkata demikian, karena itu jangan biarkan hatimu trouble. Yohanes pasal 14 mengatakan, jangan kamu tergoncang, ya. Jangan kamu takut, khawatir. Percaya pada Allah, percaya juga kepada Kristus. Dan satu suara itu berkata, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi melalui engkau. Ketika Yesus berkata, saatnya anak manusia dipermuliakan. Bukan itu dipromosi, bukan diberi mahkota, tapi justru diberi mahkota duri. Dipukuli, digebukin, dipentungin, diludai, dan terakhir disalibkan. Apabila anak manusia ditinggikan, dia akan menarik semua orang datang kepadanya. Karena itu beritakan tentang Yesus yang disalibkan dan Yesus yang bangkit. Dan kita yang mati dan bangkit bersama Yesus akan menyampaikan kemuliaan Allah. Hari-hari ini jaga mulut kita dari bersungut-sungut. Bagaimana memuliakan dia? Jelas dalam surat Ibrani dikatakan buah bibir yang memuliakan namanya. Ibrani pasal 13 bukan? Ya, the fruit of our lips, memuji Tuhan. Karena itu dalam hidup saya tidak ada waktu untuk bersungut-sungut. Lebih banyak waktu untuk mengucap syukur pada Tuhan, bukan? Ketika saya berbicara ini, ada sesuatu yang tidak enak terjadi dalam hidup saya. Tetapi saya tetap bisa melayani Tuhan dan saya tetap bisa mengucap syukur sebab saya meniru Sang Kristus. Bapa, muliakanlah namamu melalui segala hal. Melalui keadaan baik maupun tidak baik, kita memberitakan firman bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia batu karang keselamatan kita. Karena itu umat Tuhan, ketika Sang Bapa berkata demikian, saya percaya dengan cara yang sama, dengan cara yang mungkin sangat tidak masuk akal atau misterius, dia akan memuliakan namanya melalui Anda dan saya. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini masih diizinkan Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada. Bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya, mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan masih berikan di dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada. Bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semua karena anugerah-Mu. Dan kami rindu Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu.
Kami rindu untuk memuji, menyembah, mengagungkan Engkau. Sebab kami tahu ketika kami ada di dalam hadirat-Mu, ada kekuatan baru Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ketika kami ada di dalam hadirat-Mu, ada mujizat yang Tuhan kerjakan bagi kami. Ketika kami ada dalam hadirat-Mu, kami dikuatkan, kami diberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita sorak-sorai bagi Dia yang dahsyat. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Nama-Mu indah ya Tuhan. Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, selalu puji-Mu selalu.
setiap kami. Kau teramat baik bagi setiap kehidupan kami. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. I sing praises to your name. Yes, Lord. Oh Lord, I sing praises to your Namamu luar biasa. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di tempat ini, di dalam kehidupan kami seperti di sorga. Mari yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Saudara bersuka cita, amin. Amin. Coba berikan sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita. Sebab dia Allah yang ajaib. Amin. Haleluya. Mari puji namanya yang ajaib. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Katakan Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan dan jangan-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan ajaib.
menjadi pemenang. Amin. Yes. Kami bangga punya Allah yang luar biasa. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus Raja. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, aku akan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari katakan bersama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yes. Yesus Kaulah Raja dalam hidup. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dia yang akan membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Yes. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan amin, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yes. Haleluya. Bersama dengan Tuhan kita akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini.
semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Dengan sorak-sorai bagi Dia yang dahsyat. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Lepas semua hakku, lepas semua hakku mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang luar biasa buat kami Tuhan. Kau Raja yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang kami rasakan saat ini Tuhan. Buat kasih-Mu yang kami nikmati saat ini Tuhan. Thank you Lord. Lawat kami lebih lagi Tuhan. Bahkan ketika kami mendengarkan isi hati-Mu, kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi lidah bibir hamba, pikiran hamba Tuhan. Supaya yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan, itu adalah isi hati-Mu saja, kebenaran firman-Mu semata Tuhan. Yang berguna untuk menguatkan, memperlengkapi jemaat-Mu, gereja-Mu, dimanapun berada. Terima kasih, kami berdoa juga Roh Kudus seluas-luasnya beracara, kuasai tempat ini, kuduskan, sucikan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, kami nantikan lawatan-Mu buat setiap kami. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan buat Tip and Praise and Worship. Shalom Bapak Ibu. Senang sekali bisa diberi amanah oleh Bapak Gembala, Ibu Gembala untuk membagikan kebenaran firman Tuhan dan isi hati Tuhan. Hari ini kita bersama-sama akan belajar mengenai building. Tema bulan ini adalah build. Dan kita tahu bahwa rock singkatan dari representative of Christ Kingdom. Lalu tadi lagu-lagu yang tadi kita nyanyikan pujian penyembahan juga banyak kata-kata mengenai raja. Nah, mari kita belajar bersama. Kita akan, kalau boleh saya beri judul, building non-building. Nah, artinya membangun yang bukan bangunan. Oke, kita akan baca di 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 6. Dan datanglah kepadanya batu karang yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat yang kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ada kata-kata yang mau saya garis bawahi, yaitu batu hidup, pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat yang kudus, persembahan rohani. Apa sih batu penjuru? Kita sering dengar bahwa Yesus adalah batu penjuru. Cuma kita di zaman ini, terutama yang bukan bergerak di bidang konstruksi, mungkin kurang paham sepenuhnya apa arti dari batu penjuru itu. Nah, kita baca bahwa batu penjuru itu adalah batu pertama yang diletakkan dalam sebuah pembangunan fondasi, dan batu ini menjadi tolak ukur, menjadi jadi acuan daripada pondasi bahkan bangunan, sebuah bangunan yang dibangun itu. Nah, dan kita tahu di 1 Korintus 3 ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkannya, itu Yesus Kristus. Apa sih yang kita bangun? Kan tadi dibilang bahwa kita membangun yang bukan bangunan. Mungkin boleh dibocorin sedikit Pak Herman. Sepertinya ada kerinduan dan ya kerinduan lah bahwa tembok kita ini sudah berapa tahun ini warna kayak begini? 6? Lebih ya? Lebih. Warnanya merah, serasa Imlek terus. Haleluya. Kayak setiap minggu Imlek. Dan kalau Tuhan ingin merehab
Tuhan akan beri jalannya, amin. Jemaat Tuhan akan diberkati, haleluya. Nah, yang kita bangun ini, kita bukan bangunan fisik yang kita bicarakan ini. Tapi bangunan yang gak kelihatan, yang lebih kekal. Yaitu kerajaan Allah. Kita membangun kerajaan Allah. Kita baca di Matius 6 ayat 33. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Lalu di Wahyu 5 ayat 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Haleluya. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dosa-dosa kita diampuni, adalah suatu anugerah yang sangat luar biasa. Amin. Oke. Tapi tidak hanya berhenti di situ saja. Ada juga amanat agung yang Tuhan amanahkan buat kita. Juga ada pembentukan karakter yang Tuhan mau kita jalani sehingga kita semakin serupa dengan Kristus. Dan terutama ini tujuannya, kalau menurut saya ini, kita hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup untuk Kristus. Seperti tadi dibilang di ayat di 1 Petrus 2:4-6. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Kenapa Petrus itu enggak bilang bait Allah ya? Kenapa bilangnya rumah? Karena lebih intim rumah dibandingin bait Allah. Rumah itu bicara person to person antara manusia. Ketika datang ke bait Allah pada zaman waktu itu, hubungannya antara manusia dengan Tuhan, bukan dengan manusia ke manusia. Jadi ditekankan di sini, ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita belajar bertumbuh, kita melengkapi karakter kita. Ada tanggung jawab lagi, yaitu kita untuk menjadi dampak buat orang-orang dimanapun kita ditempatkan. Dan indahnya ketika Tuhan memberikan amanat agung, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kata-kata terakhirnya, aku akan menyertaimu hingga kesudahannya. Karena itu pergilah. Saya baca di atas. Matius 28 ayat 18-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya. Ada satu rumus bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, ada 7 pilar itu yang mempengaruhi sendi-sendi kehidupan kita, orang percaya maupun tidak, di semuanya. Kalau di gereja, ketika dalam tubuh Kristus, kita mengetahui ada pelayanan 5 jawatan. Apa aja? Rasul, nabi, gembala, pengajar, dan penginjil. Nah, ada pelayanan 5 jawatan itu di dalam gereja. Tapi ketika kita keluar gereja, itu ada namanya 7 pilar. Dalam sebulan ini saya ikut pengajaran dari GBI Rock Pusat, namanya Sonship. Salah satu materi yang diajarkan adalah Kingdom Mandate. Ternyata ada 7 pilar itu yang mempengaruhi
bahkan membentuk seluruh kehidupan di setiap generasi. Dan 7 pilar ini sama, cuma kalau pilarnya berubah, jadi bentukannya atau cetakan dalam keadaan dalam suatu generasi itu berubah. Nah, kita akan belajar bareng-bareng. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga adalah tujuan utama misi dilakukan. Sangat penting arti keluarga bagi Tuhan, sehingga sebutan kita kepadanya memakai sebutan dalam keluarga itu Bapa dan anak. Bukan om dan keponakan. Bukan bos dan hamba. Kita tahu bahwa keluarga adalah satu model yang Tuhan ciptakan untuk kita manusia ini. Dan ketika keluarga kuat, gereja jadi kuat. Gereja jadi kuat, kota jadi kuat. Kota jadi kuat, negara jadi kuat. Jadi yang menentukan itu keluarga. Makanya pelayanan keluarga dalam satu gereja yang sehat sangat dititik beratkan. Karena nggak bisa kita melayani Tuhan dengan maksimal ketika keluarga kita berantakan atau broken home atau bagaimana. Tapi sekali lagi, kalau Tuhan izinkan itu terjadi, Tuhan tetap bisa pulihkan dan pakai kita, amin, buat jadi kesaksian. Habis keluarga, gereja. Kita tahu bahwa gereja esensinya adalah membangun kerajaan Allah di bumi yang mencakup segala aspek. Jadi kalau gereja zaman dulu sepertinya terbatas oleh tembok. Dipisahkan antara sekuler dengan rohani. Tapi di gereja modern dewasa ini kita telah diberi pewahyuan baru dan pengetahuan dan penyingkapan oleh Tuhan bahwa rohani dan sekuler itu sebenarnya satu. Yang memisahkan itu, kalau menurut saya itu hanya untuk membatasi ruang gerak orang-orang percaya dan gereja. Keluarga harus kuat agar gereja kuat. Sehingga kalau gereja kuat bisa dipakai untuk melengkapi orang-orang percaya. Lalu di pendidikan, Lukas 6:40, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tapi barang siapa telah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Ada pilar yang sangat berpengaruh dalam kerajaan Tuhan juga pendidikan. Kebayang nggak dalam satu negara ketika sistem pendidikannya atau kurikulum pendidikannya kacau balau, ancur-ancuran. Apa yang akan terjadi oleh murid-muridnya, generasi penerus bangsa ini? Kita punya beberapa guru di tempat ini. Ada yang guru jadi pengajar di Lumajang, lalu ada kepala sekolah. Nelson Mandela sempat pernah ngomong bahwa pendidikan adalah satu alat untuk menentukan seberapa bangsa itu bisa maju. Makanya saya rindu gereja-gereja Tuhan punya pendidikan yang terjangkau dan bagus. Kalau sekarang kita tahu pendidikan yang berbau-bau Kristen di kota-kota besar, mahal apa murah? Mahal apa murah Bapak Ibu? Enggak mahal. Mahal banget. Mahal banget. Nah, kalau yang nggak mampu gimana? Nggak bisa sekolah dapat pendidikan yang bagus. Makanya saya berdoa, mari kita bersama-sama, siapa yang punya panggilan di pilar pendidikan, bisa maksimal, bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk anak-anak Tuhan, dan juga buat seluruh masyarakat Indonesia, sehingga bangsa ini bisa semakin maju, bisa semakin diberkati. Pilar keempat,
pilar pemerintahan, ya termasuk TNI Polri, ASN, juga politik, ya mungkin anggota DPR, ada di bidang yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Saya mungkin agak menitik beratkan di sini, mari kita baca di Amsal 29 ayat 2. Mari kita baca. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Gereja dan golongan suku tertentu di bangsa Indonesia, kalau saya menilai sangat sensitif akan politik, sangat alergi, sangat trauma. Padahal politik, kalau menurut saya, itu bisa menentukan seluruh aspek kehidupan kita. Kalau ketika pemerintahan memutuskan bahwa kita nggak boleh kebaktian sama sekali, kita bisa bilang apa? Kita bisa ngelawan. Misalnya, pemerintah Indonesia dipimpin oleh presiden dan seluruh jawatannya itu beringas. Semua izin gereja dibatalkan, dihapuskan. Semua gereja dirobohkan. Pengaruh gak ke kita? Pengaruh. Lalu beberapa saat yang lalu BPJS naik, ingat ya, naik sampai sekian, sampai 200% ya, apa 100%. Itu gara-gara apa? Karena keputusan yang pemerintah lakukan. Jadi kita tidak ambil bagian, kita tidak berkontribusi, atau kita tidak melayani di sana, kita tidak mengutuskan, kita tidak mengirimkan perwakilan kita di bidang pemerintahan, tidak ada menteri atau tidak ada dirjen atau enggak ada kepala dinas atau bupati, wakil bupati yang takut akan Tuhan, ya kejadiannya begitu aja. Kenapa saya agak banyak di sini? Kita pernah dengar cerita akan Yusuf. Yusuf keren ya, dari budak masuk penjara, terus dia bisa jadi Perdana Menteri. Orang nomor 2 di Mesir. Mesir itu bukan Mesir seperti sekarang. Mesir itu mungkin seperti Cina zaman sekarang atau seperti Amerika zaman sekarang, negara adik kuasa. Dia itu titahnya hanya bisa dibatalkan oleh Firaun, rajanya waktu itu. Kita semua, oh hebat lah, setuju ya, kita akuin Yusuf keren lah, dari from zero to hero. Tapi tahu gak, setelah Yusuf meninggal, gak ada penerusnya sama sekali. Dan setelah Yusuf meninggal, 220 tahun kemudian, setelah ganti beberapa Firaun, setelah ganti beberapa raja tersebut, Firaun tersebut itu tidak ingat akan jasanya Yusuf. Bahkan melihat keturunan Yusuf, bangsa Israel, itu sebagai suatu ancaman. Pada saat, jadi ketika dianiaya, ternyata dianiaya bukan 1 tahun, baru Tuhan selamatkan keluar dari Mesir. Tahu gak berapa tahun? Ada yang bisa tebak? Dianiaya selama 190 tahun. Kurang lebih 190 tahun. Baru Tuhan bangkitkan Musa dan keluar dari Mesir. Yang saya tekankan di sini,
kok tidak ada penerus? Padahal Yusuf sebagai Perdana Menteri, tentu dia punya kuasa untuk mengkaderisasi lah, menaruh orang-orangnya, lalu berkontribusi di negara Mesir, sehingga bangsa Israel menjadi suatu bagian dari bangsa Mesir yang diperhitungkan. Saya ngebayangin gereja Tuhan zaman saat ini, apakah kita sudah melakukan hal yang maksimal untuk mendukung anak-anak Tuhan yang kompeten dan trustworthy di posisi-posisi yang bisa memberikan pengaruh baik, yang bisa memberikan dampak baik. Mari kita belajar dari bangsa Israel dan Yusuf, supaya di pilar ini kita menaruh orang-orang yang kompeten, entah di TNI Polri, karena haleluya kita Kapolri yang sekarang kebetulan beragama Kristen, apa Katolik ya? Katolik. Jadi mari kita siapkan, jangan alergi ketika mungkin anak kita atau adik kita ingin jadi polisi, ingin jadi tentara, ingin jadi politikus, ingin jadi ASN. Ketika kita mempersiapkan sebagai gereja Tuhan, sebagai keluarga, sebagai tubuh Kristus, kita mempersiapkan untuk kita mendukung orang-orang yang punya panggilan dan Tuhan tetapkan di pilar pemerintahan, pilar politik. Kita bisa memberikan kontribusi. Mereka akan lihat, oh anak Tuhan memang luar biasa. Memang anak Tuhan membedakan. Kita sebagai gereja Tuhan harus berpikir dewasa, tidak alergi, bahkan mempersiapkan. Karena biar bagaimanapun juga kita adalah bagian dari bangsa Indonesia. Kita harus memberikan, merelakan, mendorong putra-putri terbaik kita untuk berkontribusi di pilar ini. Lalu juga hanya selain Yusuf, ingat cerita Esther ya. Esther yang ada satu pejabat jahat yang ingin membinasakan bangsa Israel. Dia itu sudah menjebak gimana caranya, merayu rajanya untuk membinasakan bangsa Israel. Bahkan tiang gantungan itu sudah disiapkan untuk membunuh orang Israel. Tetapi karena Tuhan menaruh Esther dan pamannya Mordekai itu mempersiapkan Esther untuk berperilaku, untuk etika tata krama di kerajaan, walaupun Esther pada waktu itu belum jadi ratu, hanya calon selir kalau nggak salah ya, hanya salah satu selir, tapi bisa membalikan yang tadinya ingin dibasmi pada malam itu. Akhirnya raja itu mengeluarkan dekret, bangsa Israel ketika diserang boleh membalas. Jadi pada saat itu akhirnya Haman digantung di tiang gantungan yang dia buat itu sendiri. Saya percaya itu campur tangan Tuhan, tapi saya juga percaya Tuhan itu merencanakan jauh-jauh hari. Menaruh Esther, menggerakkan pamannya Mordekai itu untuk mempersiapkan sehingga bisa meluluhkan hati raja. Jadi pesan saya jangan alergi untuk di pilar ini. Selama kita berpegang dalam prinsip-prinsip kebenaran, ya mungkin berat karena arusnya deras, tapi bukankah ikan hidup tidak ngikut arus, melawan arus? Dan pasti kita diberi kemampuan. Kita akan jadi orang-orang yang menentukan, orang penentu. Ingat, kita adalah garam dunia, sedikit tapi menentukan, sedikit tapi memberikan dampak. Sistem pemerintahan kita sekarang
demokrasi, punya hak suara walaupun mungkin hak suara kita quote and quote minoritas. Nggak apa-apa, tapi berikan suara kita, berikan apa yang kita bisa berikan sehingga pilar pemerintahan dan politik ini jadi suatu pilar di mana kita umat Tuhan bisa berkontribusi dengan baik. Pilar kelima yaitu media. Media ini sangat dahsyat kalau menurut saya. Kekuatan media bisa mempengaruhi massa lewat opini yang dibentuk. Kadang-kadang opini itu atau berita itu hoaks, tapi ketika disiarkan berulang-ulang, berkali-kali, itu bisa dianggap suatu kebenaran. Ternyata media hoaks itu bukan zaman sekarang ini aja. Tahu gak dari kapan? Ini sudah terjadi ketika zaman Yesus. Kita baca di Matius 28 ayat 11-15. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Jadi jangan heran, berita hoax itu bukan sisa-sisa pilpres kemarin, bukan. Sisa-sisa pilgub kemarin, bukan. Udah ada 2000 tahun yang lalu. Saya ingat tahun 90-an ya, ada namanya CBN, Christian Broadcasting Network. Waktu itu dipegang oleh Mark McClendon, yang bule itu, dulu suka melayani di GBI Tiberias. Waktu saya di Jakarta, saya belajar pantomim dan teater ke salah satu stafnya Mark McClendon di PH itu. Jadi kita suka dipanggil, suka ikut pelayanan lah. Dulu acara Solusi juga kita beberapa kali sempat bantuin, jadi casting director, jadi sempat ngebantuin lah beberapa kali. Juga acara ketika Natalan di mana. Dan keren waktu itu kalau saya bilang. Lalu di Abalo sempat ada kartun rohani namanya Kega. Kerajaan Surga, Satria Kega namanya, Satria Kerajaan Surga. Pernah kita tampil waktu itu live, ada satu gedung teater di sana. Kebetulan saya jadi orang jahatnya ceritanya. Tapi waktu itu saya lihat trennya udah bagus. Ada kartun, ada Solusi. Lalu sebelum-sebelumnya juga, ingat gak zaman-zaman dulu nih, mungkin yang om tante, kalau cerita-cerita zaman dulu, film-film Roy Martin lah, zaman-zaman segitu. Ketika mereka nikah di mana? Di penghulu atau di gereja? Zaman dulu banyakan di gereja. Media ya. Mungkin secara sekilas doesn't mean anything ya. Tapi ada pesan-pesan yang tersampaikan. Nah sekarang, saya nggak perlu jelaskan, bisa lihat bedanya. Jadi media itu salah satu juga kita sebagai anak Tuhan yang harus, pilar yang harus kita bisa kontribusi dengan baik. Nggak menceritakan berita hoaks. Media juga kita nggak hanya bicara media besar seperti TV, koran, dan lain sebagainya, tapi kita juga bicara mengenai sosial media. Facebook Instagram Twitter atau TikTok apa segala macam. Jangan beritakan berita hoaks. Jangan seperti imam-imam kepala ini yang menceritakan berita bohong.
Lalu berikutnya AC, yaitu art, sport, dan entertainment. Bintang AC saat ini sudah menjadi role model dan idola bagi masyarakat. Sehingga sadar maupun tidak, banyak masyarakat yang meneladani gaya hidupnya. Ini salah satu pilar yang menurut saya orang yang terjun di pilar ini benar-benar harus yang sudah siap, sudah kuat, dan punya komunitas yang bisa menjaganya. Di sport, di seni, di entertain, apalagi di entertain yang dunianya glamor. Tapi sekarang kan nggak harus jadi orang-orang terkenal aja. Orang yang terkenal selama 5 menit juga bisa lewat TikTok-an lah, lewat Facebook-nya lah, yang pokoknya asal viral, heboh. Tapi viralnya itu viral seperti apa, yang positif apa yang negatif. Bisa menjadi berkat apa enggak, apa cuma malah enggak sehat. Bisa menanamkan kebenaran firman Tuhan apa enggak. Jadi di seni, mungkin sebagai penyanyi atau YouTuber atau content creator atau apapun juga, ketika Tuhan panggil, ketika Tuhan tetapkan, sungguh-sungguh harus kuat agar bisa menjadi berkat. Kita baca di Efesus 2 ayat 2, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sekarang udah gak pakai kabel lagi, kita pakai sinyal lewat frekuensi itu di udara. Jadi mungkin modernnya sekarang ini saya melihat di entertain itu sudah sangat dikuasai oleh si jahat. Saya nggak tahu kapan, tapi saya rindu juga anak-anak Tuhan yang punya panggilan, punya talenta, punya keresahan di bidang ini. Ayo berkontribusi baik juga di pilar ini. Yang ketujuh adalah ekonomi, bisnis, sains, dan teknologi. Nah, ekonomi ini salah satu pilar dari 7 pilar yang sangat mempengaruhi kehidupan setiap orang. Dalam artian sangat nyata. Misalnya kalau di ekonomi, kita misalnya punya menteri ekonominya, atau menteri perdagangannya, atau menteri pertaniannya salah berhitung. Tiba-tiba stok beras habis. Pengaruh gak ke kita? Kita baca di Ulangan 28 ayat 8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan berkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kita harus bangkit. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Raja kita. Dia Bapa kita. Kita punya legacy yang bisa kita berikan ke generasi berikutnya. Kita berkelimpahan sehingga kita bisa jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Di 7 pilar ini saya menyampaikan ini sebagai satu keresahan saya, bahwa memang kita harus membangun suatu kerajaan Tuhan di bumi ini seperti kehendak Tuhan, agar kehendak Tuhan jadi di bumi seperti dalam surga. Karena sekali lagi tadi saya bilang, ya kita sudah ditebus dosanya. Terus tujuan hidup kita di bumi ini apa? Apa cuma buat, ya saya sudah ditebus? Enggak gitu kan, tapi kita harus memberikan kontribusi. Setiap dari kita punya panggilan masing-masing. Setiap dari kita punya talenta masing-masing. Setiap dari kita punya keadaan yang spesial dan unik. Saya percaya Tuhan mau pakai kita ketika kita buka hati, ketika kita tanya Tuhan mau saya ngapain? Ketika kita buka hati dan taat, seperti tadi dibilang bahwa pondasi
Segala pondasi yang kita lakukan adalah Kristus Yesus. Ingat bahwa kita itu dipanggil buat jadi batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani. Kita nggak dipanggil buat ngebangun kerajaan kita masing-masing, enggak. Kita ini tubuh Kristus, kita ini batu hidup. Bisa nggak batu hidup 1 atau 2 atau 3 batu menjadi suatu bangunan? Nggak bisa. Kita harus saling dukung. Kita harus saling bantu, kita harus saling jaga, kita harus saling support. Kerajaan Allah bukan kerajaan yang apa sih? Star Wars, kapal gedenya tuh Enterprise, kerajaan Tuhan turun gitu, bukan begitu. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jangan berpikir, oh saya udah umur sekian, sudah ketuaan. Atau oh saya baru umur sekian, saya masih muda. Enggak. Musa itu ketika dipanggil Tuhan, dia umurnya gak muda lagi. Betul Pak ya? Bukan umur 20-an Pak ya? Umur sekitar 70-60, udah gak muda lagi. Dan dia seorang pembunuh, pelarian. Tapi ketika Tuhan mau panggil, apapun masa lalu kita, apapun keadaan kita, ketika kita bilang iya aja, akan ada hal-hal yang Tuhan siapkan, asal kita mau setia, kita mau taat. Tuhan Raja kita. Tahu raja gak artinya? Kalau raja ngomong A itu kita harus ngikut. Nggak bisa ngelawan. Alpha dan Omega, God of space and time. Tuhan dari ruang dan waktu. Dia tahu apakan yang terjadi ke depan. Sekali lagi saya mau sampaikan, apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, seberapa tua kita, seberapa muda kita, seberapa kaya kita, seberapa miskin kita, seberapa pinter kita, seberapa nggak tahu apa-apa kita, seberapa sehat dan kuat kita, seberapa lemah kita. Tapi ketika kita punya kerinduan dan ketika kita mau berjalan bersama Tuhan, kita dengar-dengar sama Tuhan, berjalan dengan talenta, karakter, dan panggilan yang Tuhan berikan sama kita, kita bisa berkontribusi. Bukan hanya di gereja aja kita bisa berkontribusi. Justru ketika kita keluar, waktu kita di luar gereja itu 90% dari waktu kita. Di gereja hanya 10% kurang lebih. Kalau kita mau jadi orang yang berdampak, kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, kalau kita mau jadi raja-raja yang Tuhan percaya, jadi raja-raja kecil yang Tuhan percayakan. Rock singkatan dari apa? Representative of Christ Kingdom. Kalau kita mau jadi perwakilan kerajaan Tuhan, jangan sembunyi di gereja. Berkontribusi, beraksi di marketplace. Itu tempat kita sesungguhnya. Memang ada yang dipanggil untuk di pilar keagamaan atau gereja. Memang ada. Tapi saya percaya banyak dari kita yang ditaruh di pilar-pilar yang lebih keluar, lebih menyentuh orang-orang. Percaya deh. Ketika Tuhan mau jamah kita, ketika taat sama panggilan Tuhan, akan ada hal-hal heran, akan ada mukjizat yang Tuhan, pintu ini dibukakan, yang ini dimudahkan, yang ini sulit, tapi kita diberi kekuatan. Mari ingat, kita harus membangun yang bukan bangunan, kita harus membangun kerajaan Tuhan. Saya minta
Singer boleh ke depan, praise and worship. Saya rindu malam ini, apakah kita punya keresahan? Apakah kita punya panggilan? Kerajaanmu datanglah. Apakah kita punya hasrat untuk melihat kemuliaan Tuhan dan kerajaan Tuhan itu nyata di bumi? Ya, kita bisa berdoa, tapi perlu tindakan aktif. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Perlu ada tindakan aktif yang kita lakukan. Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Nyanyikan lagu ini. Nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Oh, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi. Saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini dan dimanapun yang melihat di YouTube rindu melihat kerajaan Tuhan dinyatakan di bumi ini. Rindu melihat kemuliaan Tuhan memenuhi bumi. Tapi ada tindakan aktif yang harus kita lakukan. Di pilar mana yang Tuhan tetapkan untuk kita? Kerinduan, keresahan, panggilan, talenta, Tuhan pasti sudah siapkan. Jadilah representatif, jadilah perwakilan Tuhan dimanapun kita ditempatkan. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Haleluya. Amin. Di bumi seperti di surga. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Kami bersyukur Bapa, jadikan kami perwakilan Kristus yang membawa surga turun ke bumi ini Tuhan. Di mana kami berada, kami berdampak, kami menjadi terang, kami menjadi garam. Kami percaya Bapa, kuasa daripada Tuhan akan memenuhi kami, Roh Kudus akan menopang kami, dan Engkau mengutus kami, memberikan mandat di mana kami berada. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran-Mu, dan setiap kami diberkati. Kami yakin Tuhan, dari tempat ini akan bangkit orang-orang yang luar biasa. Akan bangkit orang-orang yang dipakai Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati katakan bersama-sama. Amin. Puji Tuhan, saudara, hari ini kita akan menerima anugerah dalam perjamuan kudus. Percayalah bahwa manifestasi kuasa Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Sebab hari ini adalah saat yang istimewa, di mana kita satu meja, satu hidangan dengan Tuhan, berada dalam tahta kasih karunia Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Kau mengingatkan kami kembali akan perjanjian yang Tuhan ikatkan bagi kami. Dan perjanjian itu Tuhan dimeteraikan dengan penebusan darah-Mu di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Hari ini kami menerima anugerah daripada Tuhan. Layakan kami yang melayani maupun yang dilayani. Sehingga Tuhan, kami mengalami Tuhan di dalam kami menikmati perjamuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari angkat tinggi roti di tangan kanan kita. Dan percayalah saudara, anugerah Tuhan dicurahkan
ketika kita menikmati perjamuan ini. Saudara dengar firman Tuhan, malam waktu Yesus disalib, dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan dia berkata, ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu, dan perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan daku. Percayakah jemaat Tuhan bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya mari angkat cawanmu. Saya minta melebihi kepala. Tanda saudara dan saya menghormati, menghargai korban Kristus di kayu salib. Sebab tanpa pengorbanannya saudara, kehidupan kita sia-sia dan binasa. Hari ini anugerah Tuhan dicurahkan. Kita menerima keselamatan yang kekal. Kita menerima yaitu anugerah kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Dosa-dosa kita diampuni. Dan percayalah saudara, engkau akan menerima anugerah yang semakin besar. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu dia mengangkat cawan dan dia berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dicurahkan bagimu, dan perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan daku. Percayakah jemaat Tuhan bahwa cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus, minum dalam iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak kita letakkan cawan kita dan mulai buka tangan di hadapan Tuhan, mengucap syukur buat anugerah, buat segala kebaikannya. Dan hari ini kami berterima kasih Bapa buat anugerah-Mu, buat segala yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Dan terutama Bapa, keselamatan atas kehidupan kami. Terima kasih, kami juga berdoa Bapa, segala sakit penyakit kami disembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan juga tahu segala pergumulan kami, baik dalam rumah tangga, dalam bisnis usaha kami, dalam ekonomi kami, dalam studi kami. Tuhan akan campur tangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat penebusan-Mu di kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami segenap jemaat Dok Bondowoso mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Michael Setiawan yang telah melayani ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan serta keluarga Bapak. Saatnya kita memberi yang terbaik buat Tuhan, yaitu persembahan minggu ini. Kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih di mana dalam seminggu ini Engkau telah memberkati kami semua. Saatnya kami untuk menabur buat pekerjaan Tuhan di gereja ini, di mana persembahan kami ini Tuhan boleh terima dengan sukacita dan juga kami menabur dengan sukacita. Terima kasih Bapak, berkati dan kuduskan tangan-tangan yang memberi. Haleluya. Amin. Silakan menabur.
yang kami dan kini hanya untukmu. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Sorak kemenangan, haleluya. Mari angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Terima berkat. Tuhan memberkati setiap rumah tanggamu. Tuhan juga memberkati setiap pekerjaanmu. Tuhan juga memberkati setiap pelayananmu. Tuhan juga memberkati setiap keluar masukmu. Tuhan memberkati bisnis, usaha dan pekerjaanmu. Dan terima berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.